Hai, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan menjelaskan alur film yang berjudul The Police Story tahun 2013. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang polisi yang dibintangi oleh Jackie Chan. Yang mana dalam film ini Jackie Chan diberi nama Zeong. Yang mana ia ingin mencari anaknya yang sudah 6 bulan tidak kembali ke rumah. Ya, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Zeong. Nah, dia ini akan pergi ke suatu bar untuk menemui putrinya yang sudah lama tidak pulang. Diceritakan hubungan antara keduanya, Zeong dan putrinya ini bernama Myung Myung, tidak terlalu baik semenjak kematian ibunya. Setelah sampai di bar tersebut, Zeong pun bertemu dengan pemilik bar itu yang bernama Wu Jiang. Singkat cerita, Zeong pun akhirnya bertemu dengan anaknya. Alangkah terkejutnya Zeong melihat putrinya yang sudah berpenampilan seperti anak pang. Seketika itu datanglah Wu Jiang. Miao Miao pun memperkenalkan jika pemilik bar tersebut adalah pacarnya. Jadi tujuan utama Miao Miao untuk bertemu ayahnya adalah untuk memperkenalkan pacarnya ini. Sebenarnya Zeong pun tidak menyetujui hubungan anaknya, karena disambil pekerjaan, usianya pun hampir setara dengan Wu Jiang. Hal itu membuat perdebatan antara Zeong dan Miao Miao. Lalu ia menyalahkan ayahnya karena selama ini dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Bahkan saat ibunya sedang kritis pun ayahnya tidak punya waktu untuk mereka. Namun setelah kematian ibunya, ia mulai peduli dan berusaha agar bisa lebih dekat lagi dengan putrinya tersebut. Kemudian hal-hal aneh pun terjadi. Ketika ingin melihat, tiba-tiba Zeong dipukul hingga pingsan oleh orang yang tidak dia kenal. Singkat cerita, Zeong pun sudah berada di sebuah kursi dengan tangannya yang sudah diikat. Ia menyadari bahwasanya ia disergap oleh pemilik bar ini, sekaligus pacar putrinya, yaitu Wu Jiang. Sebenarnya Zeong pun susah untuk menyimpulkan apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh Wu Jiang kepadanya. Wu Jiang lalu menelepon dan meminta tebusan sekitar 80 hingga 90 juta dolar. Karena itu sudah pasti mustahil, Wu Jiang pun sedikit membuka rencananya. Memanglah bukan uang, tetapi ia ingin seorang tahanan yang bernama Xiaofu untuk bisa datang ke tempat ini. Ketika Wu Jiang sibuk menelepon Leknan, Zeong pun memanfaatkan waktu untuk kabur saat itu juga. Ketika ia berhasil bebas, Zeong pun menjelajahi isi bar tersebut sampai akhirnya ia masuk ke ruangan rahasia milik Wu Jiang. Dari sana Zeong banyak melihat-lihat poster kasus yang dikumpulkan menjadi satu, dan juga ia menemukan foto Wu Jiang yang masih kecil bersama seorang gadis. Kemudian ia menemukan putrinya di toilet. Ketika itu putrinya pun meminta maaf kepada ayahnya. Lalu ia memberikan telepon yang berguna untuk menghubungi atasannya, karena menyadari bahwa ada sebuah bom yang akan meledak pada saat yang tidak diduga-duga nanti. Tak berselang lama, akhirnya anak buah Wu Jiang menyadari bahwasanya Zeong telah kabur dari tempat ini. Lalu Wu Jiang cepat bereaksi dengan ingin mengancam akan mencelupkan tangan putrinya ke dalam akuarium yang berisi banyak ikan piranha yang sangat ganas. Lalu Zeong menyerahkan diri kepada Wu Jiang karena dia tak sanggup melihat tangan putrinya akan dimasukkan ke dalam akuarium. Lalu dia dikurung di sebuah tempat yang mirip sebuah arena tinju. Wu Jiang pun langsung kembali menghubungi Leknan dan mengancam apabila permintaannya tidak dikabulkan dalam 10 menit ke depan, maka dia akan memakai cara kekerasan.
Ziong pun langsung meminta untuk berbicara empat mata dengan Wu Jiang. Karena menurutnya kasus ini sangat rumit, Ziong bersedia untuk menjadi penengah untuk mendapatkan apa yang ia minta. Di luar sudah terlihat beberapa pasukan sniper dari kepolisian yang sudah siap menembak ke arah Wu Jiang. Yang di sini masa lalu Wu Jiang pun diceritakan. Jadi dulu Wu Jiang pergi ke Thailand dan karena banyak hutang, ayahnya pun dibunuh di sana. Mau tak mau, Wu Jiang pun harus melunasi hutangnya dengan cara mengikuti turnamen King Boxer. Ia dijuluki sebagai laba-laba karena tidak pernah kalah satupun di turnamen itu selama 5 tahun berturut-turut. Setelah hutang ayahnya lunas, ia pun kembali ke Cina untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah apotek karena adiknya telah terbunuh di sana. Pada saat bercerita, Wu Jiang duduk di kursi, dan seketika itu juga para sniper yang telah siap siaga menembakkan pelurunya. Namun sayangnya jendela di luar sudah dilengkapi kaca anti peluru, sehingga Wu Jiang pun selamat. Tak berselang lama, Wu Jiang pun mendapatkan kabar jika letnan tidak bisa membawakan tahanan yang ia minta, maka ia akan membunuh seluruh sandera. Ziong pun membuat kesepakatan bahwasanya dirinya lah yang akan membawa Xiaofu. Namun setelah itu dia harus membebaskan seluruh sandera yang ada di sini. Wu Jiang pun setuju, namun ia merubah sedikit tawaran. Jika Ziong mampu mengalahkan bawahannya, maka dia akan mengeluarkan 3 sandera. Tapi jika Ziong kalah, maka ia wajib pergi sendiri untuk membawa Xiaofu ke sini. Dan karena tidak punya pilihan, maka Ziong pun menghadapi bawahan Wu Jiang tersebut yang rupanya dia adalah ahli Muay Thai. Dan tidak berlangsung lama, kelahi pun dimulai. Dan seketika itu semangat Ziong meningkat karena melihat anaknya, dan kemudian pertandingan dimenangkan oleh Ziong. Lalu ia membawa 3 sandera keluar dan juga membujuk Xiaofu yang diminta bisa masuk ke dalam. Awalnya ia tidak mau masuk karena takut nyawanya akan terancam. Namun Ziong pun meyakinkan bahwa dirinya bisa menjamin keselamatannya. Dan pada akhirnya Xiaofu pun mau diajak masuk ke bar dengan memakai pakaian anti peluru. Atau sementara itu satu persatu sandera pun dikeluarkan dari bar, dan pasukan kepolisian pun menjaga sandera itu agar tetap aman. Singkat cerita, semua orang yang diinginkan Wu Jiang sudah datang di ruangan bar. Hal yang sebenarnya Wu Jiang ingin yaitu membalaskan dendam kepada orang yang menyaksikan kematian adiknya di sebuah apotek. Berawal dari Xiaofu, ketika itu dia bingung karena ibunya sedang sakit, tapi ia tidak memiliki uang untuk membeli obat. Dan dengan terpaksa ia mencuri. Ketika ia sedang mencuri obat tersebut, ia tanpa sengaja menemukan sebuah dompet. Dan ketika ia bingung, lalu ia ingin memasukkan dompet itu ke bajunya. Namun dilihatlah oleh pemilik dompet tersebut bahwa ia telah mencuri sebuah obat. Dan di situ Xiaofu pun panik
dan kemudian adiknya Wu Jiang langsung disandra karena ingin menelepon polisi, yang membuat Xiaofu tambah panik dan akhirnya adik Wu Jian disandra. Kemudian cerita berlanjut ke Zeong. Pada saat itu ia sedang bertugas dan menemukan adanya penyanderaan. Putrinya pun menelepon karena saat itu ibunya sedang dalam keadaan kritis, yang membuat konsentrasi Zeong terganggu. Kemudian Xiaofu mendengar kata adik Wu Jiang jika ia ingin dibunuh, sehingga di momen itulah lehernya terkena pisau hingga tewas. Dan habis kejadian itu dia langsung ke rumah sakit, dan pada saat kejadian itu istrinya Zeong pun sudah meninggal. Para saksi langsung mengatakan bahwasanya adik Wu Jiang membeli obat tidur sebanyak-banyaknya, dan seketika sedang berdebat lalu Wu Jiang pun ingin menghidupkan bom. Zeong pun melihat bahwasanya tato bawahan Wu Jiang sama dengan tato adik Wu Jiang. Bawahan Wu Jiang pun mengaku bahwasanya ia adalah pacar adiknya. Sebab dari kematian adiknya itu karena Wu Jiang yang tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Dan ketika itu adiknya pun frustasi, makanya ia melakukan bunuh diri. Kemudian Wu Jiang menyandra Miao Miao dengan membawanya ke lorong bawah tanah yang terhubung langsung dengan lorong kereta api. Tak tinggal diam, lalu Zeong pun mengejar Wu Jiang. Ketika mereka bertemu, Wu Jiang memberi tawaran kepada Zeong. Apabila ia menembak dirinya sendiri, maka putrinya akan selamat, dan apabila ia menembak Wu Jiang, maka putrinya akan mati. Dikarenakan Wu Jiang meletakkan pisau di leher putrinya, lalu Zeong memilih untuk menembak dirinya sendiri. Namun ternyata pistol yang diberikan oleh Wu Jiang tadi rupanya tidak berisi peluru. Lalu dia mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Zeong, dan pada akhirnya ia melepaskan putri Zeong. Namun ia ingin bunuh diri dengan cara ditabrakkan dengan kereta. Zeong pun tidak membiarkan begitu saja. Di scene akhir, Zeong dan Miao Miao berdamai. Kemudian kapten polisi pun memberikan kalung laba-laba sebagai hadiah perpisahan dari Wu Jiang. Film pun tamat. Gue Royhan, pamit undur diri, bye-bye.